Jangan kan? Sangat musyawarah luar biasa. Cuman kadang gadung kami serta lain umum wonten sami khusuk. Mugi-mugi wong niki insyaallah selawat dulu sedaya niku hafal. Jadi niku pentasane sareng-sareng 3 kali selawat dulu. Ya, terus siap, siap Kak. Lewat dari stroke ke balik. Allahumma sholli
Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bikamili syari'ati wa khalisidin amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, khususnya Ketua TPQ Kosta Kosriyadi yang kula hormati, ugi Bapak Suswanto selaku sesepuh TPQ yang kula hormati, saudara-saudara kula sampai Purworejo para budal iki ingkang kula hormati, ugi sedaya para rawuh, khususnya senior kula saking Kalikutas Bapak Kiai Zainuddin ingkang kula hormati, ugi Bapak Kamil selaku sepuh ingkang kula hormati ugi. Awalan nahmaduhu wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi wa saniyan salawatullahi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi sababihi anna wa antum arafna bainal halal wal haram. Hadirin ingkang kula hormati, kawula selaku pengasuh atau penunggu TPQ Asodirin dipun suni kali ketua, jadi kula saniki mantan kali ketua pengisi pengajian. Kula jawabnya nggih ngaji bendina, tiap malam Jumat ngaji, tiap sore ngaji. Tapi cari khusus untuk Isra Mi'raj. Lah kula santai Isra Mi'raj niku sedaya pun ngertos perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Niku wis amban dina, amban pengajian niku jenengan kan sami mireng. Terus apa yang akan saya sampaikan untuk malam ini? Jawabnya ketuane Sukarpe niko sing penting ngomong ya, siap. Terus wonten dalem menika momenipun nggih menika momen ulang tahun. Ngertos jenengan? Malam ini malam ulang tahun. Malam ulang tahun sinten? Sinten sing ngertos? Sinten Bu? Ulang tahun sinten malam ini? Biasa TPQ Asodirin itu majelis taklim yang mana setiap pengajian mesti ada pertanyaan. Mungkin ada orang wanita ngarep, nanti khawatir ditakoni. Biasa, mau hijati terus sepen kocok, khawatir ditakoni. Jadi malam ini tuh ulang tahunnya sholat. Jadi Isra Mi'raj ini bukan hasilnya sholat. Jadi ulang tahunnya sholat. Jadi mangken kula matur napa kalian jenengan pun menawi enten sing boten sekeca rasane pegel, rasane ngilu. Soale nek ngaji niku ibarat tiang berobat. Enten kula ngertos sedherek kula napa rencang kula niku Pak Lurah malah. Akhirnya boten purun kejepan atau wuludan, jare nek wuludan kok digarap terus, dikerjani terus. Dikone kados niku. Padahal niku yang bagus. Jadi tiang ngaji nek kerasa perih, kerasa tersinggung, niku berarti masuk. Jenengan ngertos kan? Nek jenengan sakit niku jenengan konsumsine apa? Barang sing enak apa sing boten enak? Godhong gandul sakit tadi kan pahit. Jadi obat niku mesti pahit. Lah nek ngaji niku ibarat tiang niku berobat. Jadi nek wong ngaji kok tidak punya ketersinggungan, itu tidak beres. Bahkan kiainya pun sebenarnya tersinggung dengan ayat-ayat Quran atau dengan hadis-hadis Rasulullah. Sebenarnya tersinggung, cuman kados Mas Teten, Mas Eko mboten ngertos nek kiai ini jane kelakuannya ora beda. Karena apa? Biasa menyampaikan hal yang baik dan yang buruk dijaga oleh Allah biasanya mboten keton. Nek hakikatnya sama, al-insanu mahawul khotob, manusia wis panggonane lali, panggonane salah. Kuwi mancane wis kodrate menungsa. Jadi tidak boleh kecil hati, nek ngaji tersinggung, ngaji kelihatannya kayak digarap. Niku memang jadi wong ngaji kan terus niku, tapi insya Allah nek tahan, makin mari, cara wong berobat mari. Jadi nek ngombe obat, apa mau gandul, obat dan godhong gandul,
Rasa pahit dikonsumsi terus nanti perutnya menjadi enak, akhirnya menjadi sehat. Tapi nek orang doyan, rasa pahit sedikit orang doyan, ibarat wong ngaji tersinggung, ya orang bakal masuk. Lah ini malam ini momennya ulang tahun sholat. Jadi ini mesti tersinggung. Kenapa tersinggung? Sedaya kula jenengan sami niku kewajiban sholat. Wonten Al-Qur'an Gusti Allah mendikahkan apa? Wa aqimus sholat. Jadi Allah memerintahkan untuk sholat. Inna sholata tanha nganil fahsya'i wal munkar. Mesti jenengan makin debat, nangati debat apa iya sholat Gusti Allah perintahna sholat sesungguhnya setuhune sholat niku iku tanha nyegah nganil fahsya'i saking perkara jelek, perkara yang buruk-buruk, wal mungkar dan perkara mungkar. Biasanya pertanyaannya kayak wong tukang jamaah sergap nang masjid sholat 5 waktunya aktif, tapi kok ese beling, ese lacut, ese mungkar, ese seneng bendengi tanggane, ese seneng sengitan karo tanggane, berarti sholatnya ya orang mencegah kemungkaran. Itu jawabannya apa? Jawabannya hanya sholatnya itu tidak beres. Sholatnya itu tidak beres. Dalam hadis lain diterangkan juga bahwa Rasulullah dengan jiko, barang siapa yang mengalami kesulitan dalam hal apapun termasuk urusan duniawi, perbaikilah sholat. Saatnya sholat Anda baik, pasti kehidupan Anda akan menjadi baik. Jadi anak-anaknya ngeyel, tekuni sholatnya. Anaknya bejut, tekuni sholatnya. Tahajud, sholat duha, khususnya sholat 5 waktu, kali bapaknya sambil berjamaah. Istiqomahkan sholat, syukur-syukur teng masjid. Niku insya Allah kehidupannya semakin tertata rapi. Tiang ekonominya sulit, nggih obatnya sholat. Jadi menapa mawon urusan teng donya kapan boten beres, niku sholatnya mesti boten beres. Percaya boten Pak Sekar? Oh, percaya. Anak wong ora percaya kok tak usir kembali. Lah niku sedaya memang pripun nggih angel. Aman. Angel sholat. Dalam hadis lain diterangkan juga mudah sekali. Seperti ad-dinu yusrun, agama itu sangat mudah. Tapi yang jadi masalah adalah apa? Dipermudah atau digawe mudah. Agama gue gampang, tapi senengnya dodi gampang. Akhirnya jadi masalah. Sholat kenapa bisa sangat mudah? Sangat mudah. Sholat yang mudah ya, takbiratul ihram wis sah asal gelem berjamaah. Jadi nang TPK sopirin, kalau mau kepengen sholat, jawabnya aku rong bisa sholat 5 menit aja di sholat bisa. Karena apa? Asal berjamaah bisa Allahu Akbar, sholat sah. Gampang kan sholat? Nah, sholat gampang. Tapi sholat itu mempunyai ruh dan mempunyai juga jasad. Jasadnya sholat gue siji, sholat gue duwe syarat lan duweni rukun. Syarat sholat itu terletak di luar sholat sebelum kita melakukan sholat. Lah rukun sholat itu terletak di dalam sholat yang berjumlah 17 atau 18, tergantung kitabnya Fathul Qorib atau Sulam Sawina. Itu sedaya leres itu saged dijadikan pedoman. Nah, sholat niku enten syarat enten rukune. Niku hubungannya kalian apa? Hadis Kanjeng Nabi. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Waman akoma waman terus ngapal hadisnya? No, tuh mubalik. Waman akomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad tarokaddin. Jadi sholat niku tiang agama. Lah, tiang agama niki rada alon le mikir mengaji dengan bener. Benehi sholat ya. Ada pertanyaan dulu, pertanyaan. Rencana kula takon. Mas Ustad, dia tidak sholat. Biasanya saya tukang Ustad kali kula niku wong sing boten sholat. Aku ini matur karo kiai, jare percuma sholat nek lali ora rutin, ora 5 waktu. Saya jawab tidak percuma, boleh. Terus dia takon, nek temenan kok sholat toh. Sholat sak mampumu.
Cuman Islam tersusun dari Isya, subuh, Islam, Isya, subuh, luhur, asal, maghrib. Jadi nek kontrol siji kan ora dadi Islam. Bisa hilang, bisa apa, jadi orang sempurna. Lah karena sholat di tiap agama diibaratkan susunan rumah. Jadi nek sholat itu cagake 5, bisa subuh, luhur, asar, maghrib. Lah wong takon sholat kenapa ora yang kena, ora sempurna. Ibaratnya wong gawe rumah. Nek durung mampu wong gawe rumah, pertama yang disiapkan apa? Kan mesti nyecil, tuku botol, tuku semen, dikumpul-kumpul keset. Kok nek wis komplit baru dicake. Sebegitu juga itu ibadah. Nggak bisa orang langsung dari tidak bisa langsung bisa, dari buruk langsung baik. Itu jarang terjadi. Walaupun Allah kuwasa, tapi yang umum itu biasanya sedikit demi sedikit. Jadi turut sedikit terus sedikit. Lah nek kepengen jenengan sholat leres, sholat bagus, niku dimatke syarat lan rukune. Dalam hadis lain diterangkan, maknane bae langsung kula saking sanad balik, jadi orang pati apal-apal hadis sing apal itu Kang Samsul. Kang Samsul apal hadis-hadis. Ya sangat hadis kula. Niku biasa, kalau biasa. Jadi yang terpenting pertama nek tiyang ajeng bangun rumah kan dipersiapkan kubur rampene. Materialnya harus top, harus siap semua. Mesti masalah nek arep gawe rumah siap kok wis temandang. Biasanya kan seperti itu. Jadi harus dipersiapkan dulu. Sebelum sholat ada syarat. Sebelum sholat ada syarat. Syaratnya ya suci pakaiannya, suci badannya, suci panggonane. Kelihatannya sederhana, suci badannya, suci pakaiannya, suci panggonane. Gampang kan? Kelihatannya gampang. Cobi jangan lakoni mawon. Hadis lain juga mengatakan siapa sing salate apik mesti uripe bener. Ini berhubungan dengan syarat sholat. Contoh, jenengan pakaian wis dicuci niku suci kan? Suci secara dohir, suci sah secara syariat untuk melakukan sholat. Tapi untuk mencapai hakikat sholat itu harus suci secara dohirnya dan secara batinnya, yaitu secara dalamnya bahasanya. Jadi ya dicuci suci, tapi hasilnya juga dari perkara suci. Karena perkara yang najis mau diolah alika ya tetap najis. Berarti kesimpulannya apa? Nek kepengen sholat pakai suci berarti le nyalo motor gak usah ngapusi. Nek le nyalo motor ngapusi, le dagang motor ngapusi, ya sholatnya orang suci pakaiannya, karena yang untuk beli pakaian adalah hasil jual beli motor. Paham? Itu yang dimaksud sucian. Suci badane. Suci badane secara syariat nek wis adus jinabat, wis wudu, niku pun suci badane. Niku secara syariat sholat terus mesti sae. Tapi ketampa ora sholate ya tergantung suci secara ruh apa tidak. Jadi nek sing didahar dengan sami barang ngapusi, duit kering ngapusi, apa meneh duit nyolong, itu di dalam tubuh kita mengalir darah kotor, darah haram. Akhirnya sholat nganggo barang haram sah apa mboten? Sah mboten sholat nganggo barang haram? Dengan terus nyolong terus sholat sah secara syariat, tapi secara hakikat tidak mungkin diterima. Kenapa? Yang dibawa ke Allah itu adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Maka nenek syaratnya sholat harus dipenuhi, mesti uripe genah, mesti uripe bener. Jadi enten hadis yang gampang banget tuh, sangat mudah dicerna, mudah didengar, bahkan mudah dilakoni. Sopo wong sing sholat wis takbiratul ihram tekan salam, kuwi dosane diprotoli Mas Eko. Takbiratul ihram sampai salam dosane tak diprotoli. Tapi sholatnya wong sing memenuhi persyaratan semuanya. Dene sholatnya kalau jenengan sami kena isi campur aduk, takbiratul ihram wis mulai maksiat. Jadi ya Yasrori niku ngendika, wong maksiat kuwi ora mati kudu nang dalan atau nang ndi. Wong nek sing ora isa ngelola ati, salat pun mesti maksiat. Kayak si pas Bandung, kira bukan motor, emosian karo kancane salat.
Allahu Akbar. Orang atiku akbar artinya wis engko nang rampung salat gebrak-gebrak. Jadi salat iki karo ngamuk wong. Iku maksiat dalam salat. Jenengan iku ngedep pengiran, menghadap Tuhan. Kon jenengan melengos atine maring perkara lain. Nek sawangan boten. Allahu Akbar. Ngono kae pikirane tapi nang kali ubeke dintasi borong dan seterusnya. Jadi nek cara ngendikane Asrori nek kula jenengan sami arep salat kok takon kepriye carane salat bisa khusyuk, itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi pertanyaannya. Jadi kalau jenengan sami wis yang penting berusaha semaksimal mungkin nglakoni salat, sing penting ora kehisab nang akhirat. Bahkan di akhirat pun seperti itu. Pertama kali amalan yang diterima yang hisab adalah salat. Barang siapa yang sholatnya dihisab itu sukses baik, insya Allah dia jadi orang yang selamat. Orang yang sholatnya disurvei atau dihisab buruk, dia akan celaka. Barang siapa yang sholatnya dihisab masih ketantilan, itu tergantung perlengkapannya. Wong ahli sholat, ahli sholat sunat itu bisa sebagai tambalan. Tapi fakta yang terjadi di zaman akhir sakwalike. Jadi sholat sunat niku hukume kanggo nambeli sholat sing boten sempurna. Contohnya wau niku jenengan sholat karo bendengi tanggane, sholat karo umpat tanggane. Kuwi bisa disempurnakan, bisa dilengkapi dengan oleh teman-teman ini sholat sunat. Jadi sholat sunat sangat penting. Tapi nang zaman akhir kan kebalik Mas Eko. Sholat 5 waktunya tidak, sholat riyane mangkat. Jenengan pikir saja, masuk akal Anda. Sholat sebagai tambalan, sholat sunat sebagai tambalan fardu. Fardunya tidak ada, terus mau nambal. Masuk akal enggak? Bawa jarum, bawa gombalan suwek, arep nempel, sing ditempel raono. Itu ibarat orang sholat sunat tanpa nglakoni fardu. Sing nang zaman akhir wis populer. Rancang kula nek riyan wah ngarep dewek. Terawih sergap 5 waktu ketantrilan. Nah abot jan abot, tapi jane nggih mboten abot. Wong ping 5 menit. Saya katakan enggak berat, itu bisa dibuktikan. 100 orang yang tidak mau sholat atau 100 orang sing sholatnya males, wong sholat itu cuma 5 menit, dipraktekkan di urusan duniawi pasti mangkat. Jadi sholat nang masjid itu kan 10 menit. Sholat masjid 10 menit, abot, kalau kiamat boten mangkat. Padahal sholat itu luar biasa. Ibadah sing bakale pertama kali dihisab oleh Gusti Allah. Tapi sebaliknya nek nang masjid ana pengumuman kowe kapan anak adzan sing teka kowe oleh duit 1.000, to yakin mangkat kabeh. Tiap 5 waktu mesti mangkat. Wis tok jamin ra nganti dijajal kiai ini. Allahu Akbar saprol teka 1.000 nyok teka nyopi cek teka pasti. Jadi masjid memang itu tempat yang paling mulia, tempat yang paling utama untuk berjamaah. Tapi jangan sebagai fitnah. Soalnya wong kadang karena kurangnya ilmu itu orang paham tapi bisa dalil, bisa ngomong, bahkan bisa kerek-kerek liar. Makanya saya mempopulerkan adat Madura. Kebetulan saya dulu nyantrinya di Madura. Teman saya Madura semua. Hampir semua rumah Madura itu ada musola. Jadi khusus untuk menerima tamu dan untuk sholat 5 waktu. Karena apa? Untuk mengantisipasi pemalas. Nek sing paling saya ini sholat di masjid. Soalnya masjid itu punya banyak keistimewaan. Salah satu diantaranya, sing anak sholat tahiyatul masjid ya hanya masjid. Sing anak iktikaf ya hanya masjid. Itu orang sholat tahiyatul kamar atau tahiyatul musola itu tidak ada. Yang ada di masjid. Jadi nang masjid jekong, dok jenengan mikir-mikir tentang akhirat, jadi iktikaf itu ganjarannya lebih baik daripada orang yang membaca Quran. Lah kok bisa Rin? Mesti pertanyaannya kan saya kok. Uang delek-delek kok ganjarannya ngumpuli uang maca Quran. Nah uang delek-delek niku hatinya itu bersama Tuhan. Ambilnya kok ya Allah, jangan akhir waktu kirimi, ya Allah bojoku ngeyel diatur. Ini nang masjid itu ibadah ngumpuli uang maca Quran ganjarannya. Karena apa? Tanpa perang, wong delek-delek kan ora bakal diganggu setan.
Tapi nek mau maca Quran, alhamdulillah terus pokoke bacaannya bagus. Anak biaya ini lewat atau kancane lewat langsung ser. Wah, aku kok mesti kayak ngono. Akhirnya banyak amal yang lebur gara-gara apa? Kena cobaan-cobaan seperti itu. Jadi saya beli-beli di Mas Datung, jangan tersinggung. Malam ini masalahnya ulang tahunnya sholat. Jadi nek jenengan cerita ngomong ekonomi sulit sholat. Nek orang bilang mempeng sholatnya, ra mungkin rezekine mempeng tekane. Wong Gusti Allah ya wis janji. Sapa sing cara karo aku cara karo kowe. Bahasa yang mudah seperti itu. Bahasa kerennya itu kalau kita bersama Tuhan, maka Tuhan akan bersama kita. Kayak kono gampangane. Jadi yang diutamakan adalah sholat. Rapikan sholat dari bawah, dari syarat-syaratnya. Nek syarat sholat sudah terpenuhi, sudah terjamin dengan dalil yang sahih. Soalnya orang wong sholat sing bener, syaratnya bener, kok ngapusi. Mereka nek ngapusi berarti kan sing sholat orang bener. Jadi jenengan Mas dagang ngapusi, berarti yang untuk sholat adalah perkara apa? Haram. Yang masuk ke perut adalah perkara haram. Berarti sholatnya orang bener. Dan yang sholatnya bener, berarti yang dipangan harus barang suci, barang halal. Yang dipakai buat beli kerudung, buat beli kelambi, barang suci, barang halal. Lah kok nek duwe kowe suci halal, apa mungkin dimungsuhi kancane? Kan enggak mungkin. Mesti uripe bener. Terus nyengiti tanggane, terus blendengi tanggane, terus sengit karo tanggane. Nek anu sholatnya bener, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena apa? Ya seharusnya wong sholat ora mungkin karo blendengi. Karena sholat ora becos, takbiratul ihram langsung Allah, terus kuwi sewot mari tanggane setelah sholat. Berarti kan sholat ora bener. Akhirnya jadi orang bodoh. Wong wis sholat jamaah betina gaweane blendengi wong. Itu terjadi pada siapapun yang orang biasa menekan hati untuk mengelola hati. Jadi jangan aja wong sing ahli masjid baik niku cobaane mboten ringan. Wong masjid pun apik. Biasane penyakite ana wong tongkrongan nang warung. Jane ora ana wong tongkrongan nang warung selamat. Ana wong tongkrongan warung nang masjid terus langsung terkumpul bocah betina kayak kae. Paling rokok panggonane. Jadi dia merasa ahli swarga. Padahal dalam hadis Nabi diterangkan sapa wonge sapa wong. Jadi tiang sebesar apapun dosa manusia, kuwi pengampunane Gusti Allah niku luwih gedhe, luwih jembar. Jadi jangan mboten perlu kuwatir. Jadi sak lanjut-lanjute manungsa sing tesih mengharapkan rahmati Allah itu lebih baik daripada manusia yang ahli ibadah tapi megotke rahmati Allah. Paham ora? Kepriye contone? Contone Mas Eko. Perkumpulannya kali kula teng terminal. Kumpulannya jam mabuk. Arep lepas sekali lingkungan sulit dimungsuhi kancane. Kecile kena diopeni wong tuane. Wong tuane ora salat, akhire dhewek ya ora salat. Jadi ora salat iki kadang ana turunan. Wong tuane ora salat, kita ora salat. Terus akhirnya setelah mengetahui, setelah dapat hidayah, dia itu menangis, ya Allah, aku pengen sholat, tapi kok abot temen. Ya mesti abot, karena di dalam tubuhnya itu masih banyak kotoran. Kotorannya satu, makanan yang dimakan itu kadang sering tidak halal. Kenapa tidak halal? Karena selama mencarinya itu tidak bersyariat. Leluru di ngawur, akhirnya hatinya abot di dalam ibadah. Tapi orang yang seperti itu orang yang dapat pertolongan dari Allah. Bahkan itu dalam hadisnya diterangkan, orang seperti itu tuh lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi dheweke megotke rahmati Allah. Kepriwe wong ibadah sing megotke rahmati Allah? Jadi rendina ibadah, wis nanti haji barang. Tapi atine dikuasai kanggo sifat pangeran. Disok-sokan bahasan cangkeme sok-sokan. Aku kok dalam bahasanya aku sholat 5 waktu, tiap sholat 21 derajat, terus mestilah cari hadis suwarga panggonane. Nek dilane ya kok kayak saya ngomong tongkrongan kayak apa nasibi. Itu dididik bahkan mlebu nang jero ati dadi penyakit ati. Seakan-akan kuwi surga diake simbai. Lah orang-orang yang seperti itu orang yang celaka.
Justru orang yang selamat adalah orang yang tiap hari menangis mengharapkan rahmat Allah, walaupun dia mungkin sampai mati belum sampai bisa beribadah. Mungkin jenengan boten saged menilai orang dari segi tata lahiriah. Kayak wong gara tau beribadah. Dilihat dulu sejarahnya. Saya itu biasa menyelidik hal-hal seperti itu. Bukannya saya paling suka dengan orang-orang yang jelek tapi berusaha untuk baik. Justru saya sering mencoba orang baik. Orang baik itu gampang banget depresi. Penyakit orang baik itu sudah pasti, hampir semuanya rumangsa baik. Jadi orang bener, rumangsa bener gue sih jadi menghancurkan segala amal ibadahnya. Tapi nek wong elek ora bisa. Apa sih nggak oke? Dijaga sebanyak kadang jawabane apa dong sebanyak kamu gawe ono ya ora. Jadi merasa sudah jelek. Lah wong sing selamat dia wong sing selalu ngarep-arep ridhoe pangeran, menangis di hadapan Tuhan merasa tidak mampu. Dan orang yang celaka adalah orang yang merasa mampu, bahkan tanpa sadar dia merasa sebagai Tuhan. Coba sebagai Tuhan, pengusaha opik sawangan, rumah saya di otaknya cerdas, manajemennya benar, dia akan menjadi orang kaya. Akhirnya kan ini datang kudu ini caranya ini. Akhirnya mari Gusti Allah dibulu, diparingi sugih, bahasa sugih aku kok rumah saya. Dan jenengan itu isa ngamal ibadah itu segala saking Gusti Allah. Itu kadang menjadi penyakitnya orang-orang hebat, orang-orang sing wis lakonnya kelihatan baik. Jadi nek masalah coklat itu sami mawon. Nek masalah swarga juga hak kita semua. Wong apik, wong elek duwe hak mlebu swarga. Ini momennya sholat nih, momennya sholat seperti itu. Jadi kulon itu sangat mubalik. Dasarnya memang awet cilik kulon boten bakat mubalik. Dulu di pesantren dari kelas 3 diwajibkan pidato berbahasa Arab maksimal 15 menit, minimal 5 menit. Saya selalu tampil, nah tampil untuk rekam, nganggo walkman kan. Ternyata suaraku cemeng Mas Eko. Suaranya cemeng, kalau aku wah bubul di mubalik suaranya elek kan bass. Tapi alhamdulillah. Soalnya kata sih kalau nek dadi mubalik kan boten dadi. Soalnya perhitungan. Kayak buyang-buyung. Kalau insya Allah nek peng 10 bahkan lebih ditawarin manggung, bahasanya manggung. Bahkan kemarin saya ditawarin di Jogja. Wanasari Mas Eko, perlu ngaji di sana. Saya jawabnya apa? Ya nek wani 2 juta kok angkati. Walah mau ngaji mau hitung-hitung ini. Nah, sedaya perkawis niku nek enten ilmune insya Allah mboten enten lepate. Cuman yang jadi masalah orang itu tidak paham arah kita itu kemana. Sampai sing ngomong kula niki Pak Ses ngomong kula bahkan ngerti jero bahasane kabeh nek kula ngerti. Tapi nek kula ngomong kados niku derek paham. Kemarin kali kita wajib pengajian nang pengantane siapa? Mas Ipan ya. Ya Allah ngomong, "Wah, ora pengajukan." Jawabannya Mas Ipan, "Oh Mansure, pokok 300 Pak." Aku dijawab apa? Ya Mansur untuk bicara aku mau adoh. Ya kan. Oh, mau jawab. Iki wae itu, Pak Ses wae itu. Wah, ini kaya kono kelakuane. Masalahnya derek tekan ilmune. Nek sepuh-sepuh Pak Ses, tapi kula yakin ilmune derek paham. Jadi jenengan kedah ngertos dan jenengan pasti mengalami. Jenengan nek urunan TPG, muni 50.000 abote kaya wong mikul krambil, ya ora. Tapi nek nebus sekolah, adol wedhus, nebus ijazah SMP sing kongkone nek bocah wis rabi, kertasnya harus gawe buntel mercon, mesti didolke wedhus, ya ora. Lah itu maksud saya seperti itu. Jadi guru kula iki kan pesen. Kalau kita dihina diri kita harus bersabar. Alhamdulillah luar biasa sabar. Tapi agama kita dilecehkan, ilmu Allah dilecehkan, kita harus berperang. Nah, tujuan saya seperti itu. Kalau ilmu dunia, baik dibela-bela dong. Terus kenapa ilmu akhirat kok gratis? Bukannya langkahnya larang ya. Sebenarnya ngaji jadi diseblok. Karena orang kita ya lu nggak yang biar foto. Karena apa? Harus mahal. Karena apa? Wong Fatihah itu
Fatihah itu wis luar biasa loh. Bahkan kalimat yang paling pendek itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah niku karo bumi saking sine ikut abot kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yai Jainuddin sing yang paling tentrong hafalan. Kuncine surga la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah wis dadi kuncine swarga. Orang keluarga pedus swarga niku kuncine ning kalimat la ilaha illallah. Lah maki anake jenengan sami lek ajare ora la ilaha illallah. Komplit pernah tapi nek turunan belum. Bugane nek kula kan manggung asal wani regane. Lalu pun jadi boten seneng. Karena apa tujuannya? Satu, memuliakan agama Gusti Allah. Loro, untuk kemajuan TPI dan kebutuhan berjihad. Karena apa? Tidak akan bisa perjuangan tanpa tanpa harta. Niki kados niki yang terlibat ratusan orang, ada 200 orang lebih, isane terwujud saged ngaos kula dengan sami. Abot larang regane. Jadi nek ngaji bayarnya sing larang. Ada gratis. Ada berapa keuntungan? Satu, nek agama wis dimulyake, sing mulyake kuwi oleh pertolongan saka Allah. Niki jenengan berpikir pelan. Nek putrane jenengan ngaji, le ngaji bayar, niku dadi tabungan akhirat jenengan. Nek jenengan ngaji, mari kiyaine wis baju gratis terus, jenengan ora oleh apa-apa. Dadine nang kiyaine kabeh. Jadi jenengan ngaji kegunaan yang sergap karena itu kebutuhan Anda sendiri. Kanggo tabungan akhirat. Paham bener? Jadi aja ngaku dalil-dalil wong sing gampang, ngaji kok bayar sing gratis pirang-pirang. Lah itu yang menjadi ilmu menjadi asor, menjadi rendah. Bahkan nilai ilmu agama di level bawahnya ilmu formal. Padahal yang dimaksud thalabul ilmi fardhatun, yang dimaksud fardu mencari ilmu, gue ilmu agama, ilmu Quran, bukan ilmu formal. Ilmu formal boleh diperdalam, tapi hukumnya wajib. Kenapa tidak wajib? Di Quran komplit. Di Quran komplit. Contoh kayak ayat pertama, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Mana nih Mas Aprol alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi. Dzalikal Quran ada kitab Quran, maksudnya kitab Quran itu hudan, jadi pitutur dan muttaqin karo wong kang bertakwa. Jadi pitutur. Jadi nek jenengan arep urip leres, mempeng, lenceng, ya mustahil lah. Kenapa mustahil? Ora ngerti Quran. Sedangkan petunjuk hidup pituduhe urip kuwi manggone nang Quran. Nek Quran ra ngerti maknane, ra ngerti apa sing terkandung di Quran, ra mungkin uripe bener. Lah sing ngomong bener ora ya ora bener kok, barang maca Qurane tunggal orang bener. Lah kepriye carane bener tur carane slamet? Witawasulan wa tabarukan. Jadi sing penting semendeh maring guru. Jadi nek kados manten kan kok siki arep urip bener secara Quran, wong maca beliau latihan seminggu rong bisa-bisa pamane kok maknane. Wis maknane gak tafsire. Terus apa karepe Quran? Iku kudu ngerti. Nek ngerti yakin uripe bener. Siki sing kenapa dadi uripe salah? Ngaji wis ora ngerti nahwu sorop, tuku Quran terjemahan kaya kene. Terus dimaknani dhewek dianalisa dhewek, akhirnya uripe malah kesasar. Maknane Quran dadi kesasar. Sing bahaya dan sekarang populer di zaman akhir menjadi aliran-aliran terbaru. Jenengan aja katut-katut. Pokoknya jenengan nek arep ngatut kiai sing wis terbukti mondhoke suwi, wis yakin insyaallah ndak ada keplisite, insyaallah selamat. Tapi nek ilmu instan, bocah sekolah SMP SMA dadak dadi ustaz, dalil terus metokna dalil-dalil Quran, hati-hati. Ilmu instan yang seperti itu. Ilmu kompresan itu tidak akan bertanggung jawab. Sing bertanggung jawab ilmu gue sing sanatnya jelas. Jadi jangan harus mendapat ilmu, gue jangan melihat dari segi lesannya saja. Siji ngajine nang endi, sapa gurune itu penting. Lah kenapa dikatakan penting? Niki mungkin jadi sebab selamatnya kula jenengan sami teng akhirat. Kula sering ngomong kali Mas Teten.
Nek kula jenengan sami itu secara prediksi logika, secara syariat niku pun bisa hampir bisa dipastikan niku mesti mlebu neraka. Mesti mlebu neraka Mas Eko. Ngeri ora? Soale kabeh wis tau nglakoni dosa. Lah kepriwe carane mlebu suwi-suwi ya semendeh maring kiai ilmu NU. Semendeh maring kiai cekelan sarung sing kenceng. Jadi nek kiai melesat melu gandul ngono bae. Lah jenengan nek arep dadi wong slamet, ruah kaken pola. Ruah kaken pola. Soale nek kaken pola jenengan mesti togol. Kayak iki sapa? Yo iki ora kaken pola iki tapi kan dilawan. Kecantel. Ora kaken pola sing gawe tenakes. Awas. Intine ora usah kaken pola. Dadi ibarat jenengan cemantel niku nek kaken pola tole dijamin jatuh. Apa mana nang zaman akhir sudah diterangkan Islam akan terbagi menjadi banyak sekali, banyak aliran nanti yang akan timbul. Jadi nek kakan tola-tole dengan bakal kabur kawin mesti togol sekawin. Ini petil seka apa? Seka poke pertama lah ibaratnya. Jadi kudu ngajati nek wong bodho wis tawadhu bae rumangsa bodhone, kula nggih bodho. Mukan makane nek wis tekan amaliyah, tekan aurat kula mboten neko-neko. Apa yang diajarkan oleh guru saya itu yang saya lakukan. Karena seandainya pun saya salah, saya hanya tinggal wadul. Aku diwarai guruku. Dan saya yakin itu sampai ke Nabi Muhammad sanatnya, sanat keilmuannya. Caranya seperti itu Mas Eko. Jadi nek wong bodoh, kuwi luas kakek takon, dinding kok, keprewek kok dan seterusnya. Nganggo ilmune wong biyen. Jadi nek jenengan pun kadung mantep kemane karo Pak Halwani, kepripun Pak, hukume ngoten-ngoten, hukume ngoten. Wis lakoni bae. Wah, lah mangke nek nyatet kepripun? Jare Ustaz niku ngoten, jare Ustaz niku ngoten oh arep ngaturke bumi. Ora usah. Jadi intine sing jenengan cekeli niku jenengan lakoni. Tapi sebelum nyekeli lan nglakoni, dilihat dulu, diketahui dulu dari mana sumbernya. Dari mana sanad keilmuannya. Itu yang paling mudah. Soalnya apa? Seandainya salah pun tekan akhirat ada yang bertanggung jawab. Setengah jam bareng. Setengah jam. Jadi kalau niki menglegani gini ate ke recepan ya billahi ta'ala. Tapi mau karena suasana balik menglegani. Ngelegani wong oleh ganjaran insyaallah kula menglegani ketuane. Itu kok rokok kan ngisi pengajian ya siap lah. Padahal ngaji kali kula nggih boten nabi kados niki. Intine ya seperti karo Mas Eko biasa berdoaan. Karena ilmu yang tepat adalah ilmu yang dibutuhkan. Soalnya kiai kula nanti ngendika, ora usah jawab sesuatu pertanyaan yang mana pertanyaan itu tidak akan berguna untuk dijawab. Contoh banyak wong jadi takon. Nek kaji kepriwe cara-carane? Itu kita harus bertanya. Kowe iki wis duwe dhuwit ora? Wis daftar ora? Wis duwe sangu ora? Nek ora duwe wis esuk bae nek tak duwe. Mas Teten takon. Nek arep salat kepriwe bangsane? Jawabane arep lakoni apa ora? Ya ora. Ya ora nek esuk nek jawab terus lakoni. Lah saiki ilmu diobral. Sing akhire wong bodoh pinter ngomong. Karena apa otaknya cerdas. Lah ilmu-ilmu yang seperti itu dipertanyakan tidak bersanad. Kenapa tidak bersanad? Ilmunya ilmu motel. Jadi hadis nyolong ilmu, nyolong duwe sing halal nomor siji, yaiku nyolong ilmu. Nyolong ilmu ngerti? Nyong ngaji, wong lewat dekem nang isor kono ngrungokke. Kuwi jenenge nyolong ilmu. Halal. Nyolong sing halal hanya itu nyolong ilmu, tapi kurang barokah. Kenapa kurang barokah? Nek nganti tali ngante saliwang tekan akhirat saya tidak bertanggung jawab. Itu yang terjadi sekarang Mas Eko. Nah, ngata-ngata penggemar Gus Baha, ngeroke pengajiannya Gus Baha. Terus akhirnya melakoni apa-apa yang dianjurkan Gus Baha. Ternyata apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Gus Baha. Tekan akhirat dituntut oleh Gus Baha. Kok kowe lagi ibadah kayak ngene kok? Lakukan menurut Gus Baha. Endi Baha? Hai, belum kowe dengerin jenenge iki, ora? Kowe marahi kok ngene ora? Kowe aku. Kowe berarti ngarang. Nah pemerintahan kan seperti itu, di akhirat pun seperti itu. Makanya aku selalu dalam Facebook kan ya, Bang.
selalu nyetatus muga-muga diakoni muridin beliau, selalu seperti itu. Karena harapan saya tidak mungkin masuk surga dengan ilmu saya. Itu orang selawat tok, tapi selawat tok bisa sebagai ibaratnya apa ya, pemotivasi kita untuk ke sana. Karena awal dari cinta biasanya seperti itu. Tapi faktanya tidak seperti itu. Faktanya persis zaman Mas Ekonom. Jadi nek mari pacar itu jenenge mesti bergetar, jenenge mesti rindu. Nek karo Kanjeng Nabi ya kayak ngono, tapi nek kejadiannya kayak Kang Bror